Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza. Hari ini kita lagi jalan-jalan di daerah Anyer dan kita mau nginep di Novus Jiva Anyer nih teman cerita. Dia penampakan dari luar di pintu masuknya. Ini pertama kali masuk kita ditanya dulu sama satpam, kita mau check-in. Iya tentu saja kita mau check-in nih teman cerita. Dari awal pintu masuk, ini vibes-nya kayak kita ada di salah satu hotel di Bali nih teman cerita. Dari depan itu lumayan agak jauh untuk masuk ke area lobi hotelnya nih. Ini kita sampai di lokasi kurang lebih jam 2 siang. Sebenarnya waktu check-in-nya itu jam 3 sore nih teman cerita. Nah ini di depan sebelah kiri itu katanya villanya. Jadi mereka ini punya villa dan punya hotel. Untuk lokasi hotelnya sendiri itu masih ada di sebelah sana lobinya. Nah ini nih area hotelnya nih teman cerita. Lumayan panjang dan besar kan teman cerita. Jadi ini kita nggak parkir dulu, kita mau dropin barang-barang kita dulu di lobi. Nanti setelah itu kita baru parkir ya teman cerita. Ini kita lagi antri untuk dropin barang kita dulu. Waktu kita dropin barang kita di lobi nggak usah khawatir karena nanti akan ada petugasnya yang catat dan kasih kita kartu atau nomor untuk barang-barang kita. Setelah selesai ngedropin ini kita mau balik ke arah parkiran. Nah ini parkirannya itu posisinya ada di depan pintu masuk tadi, langsung belok kanan nih teman cerita. Nah ini aku akan tunjukin bahwa parkirannya tuh luas ya teman cerita. Nah dari parkiran ini mereka menyediakan shuttle. Jadi shuttle-nya ini itu dari parkiran sampai ke lobi. Jadi kita mau naik shuttle nih teman cerita. Kayak yang bolak-balik ya teman cerita. Tapi kita jadi gak bawa banyak barang bawaan lagi nih. Menikmati udara sejuk dari atas shuttle. Dan bisa lihat pemandangan sekitar area hotel yang lumayan besar banget nih teman cerita. Area lobinya lumayan rame, mungkin karena ini lagi liburan sekolah dan aku datang di hari Minggu. Ini kita sekarang mau proses check-in dulu ya teman cerita. Nah ini dia area lobinya tuh juga cantik banget ya teman cerita. Ada yang menarik perhatian aku di sini, mereka punya fasilitas spa namanya Daiva Spa dan lumayan wangi-wangiannya itu. Jadi kalau kalian mau cobain ini ada price listnya, aku kasih lihat ya teman cerita. Oh ya, untuk harga kamar waktu kita check-in nanti aku akan spill sama teman cerita di tengah-tengah video ini. Jadi jangan di skip videonya ya. Ini kita lagi mau jalan dulu untuk foto-foto di area depan hotelnya nih teman cerita. Mereka punya banyak banget khas-khas hotel yang ada di sini nih, kayak perahu Novus Jiva ini keren banget kalau kalian mau foto di sini. Nah dari depan lobi ini mereka juga punya Sarasa Lounge namanya. Nah lounge-nya ini tuh posisinya di atas. Jadi kalau kita lihat nih di bawah situ tuh ada area kolam renangnya. Jadi posisi kita nih sebenarnya lobi tapi tuh ada area bawah kolam renangnya. Jadi dari lounge-nya ini teman cerita pemandangannya ke arah kolam renang ya. Di area lounge-nya sendiri ini mereka jual berbagai macam jenis makanan atau cemilan. Ada mulai dari cake, donat, pastry. Jadi pokoknya cemilan-cemilan dan harganya juga nggak begitu mahal ya. Masih normal-normal aja. Standar lah untuk ukuran hotel di Novus Jiva ini ya teman cerita. Jadi ini tuh lihat deh, instagramable banget kan tempatnya. Udah gitu ini lumayan buat kita nunggu-nunggu sambil proses check-in kita jam 3 sore nanti nih teman cerita. Kita bisa lihat pemandangan yang indah banget di sore hari ini nih teman cerita. Setelah proses check-in selesai dan kita diinfoin kalau kita bisa masuk kamar, ini kita dapat kamar di 334. Dan seperti yang udah aku kasih info sebelumnya bahwa aku dapat kamar ini murah banget di harga 800 ribuan. Kapan lagi nginep di Novus Jiva cuma 800 ribu aja. Dan ini dia penampakannya. Kita mau ke kamar kita di kamar 334. Ini yang ikonik banget dari Novus Jiva. Kalian suka lihat kan nih. Oh ya ini 800 ribu ini tanpa breakfast ya teman cerita. Tapi aku akan ceritain pengalaman breakfast aku di pinggir pantai sama kalian, jadi tungguin dan tonton video kita sampai habis ya.
Nah, ini dia teman cerita penampakan kamar hotelnya, dan ini kita check-in di hari Minggu. Waktu kita datang karena lagi liburan sekolah jadi lumayan agak rame, tapi pas liburan sekolah entah kenapa di tanggal hari aku nginep ini itu harganya lagi murah banget. Biasanya itu harganya selalu di atas 1 jutaan, dan ini aku dapat cuman 800 ribuan aja nih teman cerita. Untuk fasilitas di kamarnya sendiri nih aku kasih lihat satu-satu. Ada mesin kopi, terus dapet kopinya juga ada 2 pieces. Udah gitu seperti biasa ya, ada teh, kopi, gula, terus mineral water 2 botol. Terus apa lagi ya? Ini coba kita lihat di bawah sini ada kulkas kecil. Pas kita datang kondisi kulkasnya kebuka dan jadi nggak dingin nih teman cerita. Tapi pas setelah ditutup kembali dingin lagi. Kayaknya terakhir diberesin terus lupa ditutup nih teman cerita. Nah, ini sebelah kirinya ada 3 laci tapi nggak ada isinya, untuk kita taruh-taruh barang aja. Terus ada TV, cuma sayang TV-nya belum smart TV, jadi masih TV kabel biasa aja. Terus penampakan dari pintu masuk, ini sebelah kiri ada koper-koper buat naruh barang. Nah, pintunya tuh jadi slide gini nih arah ke kamar mandi. Jadi kalau kita buka, tempat barang kita tuh ketutup. Ini dia penampakan kamar mandinya. Untuk kamar mandinya sendiri tuh kita bisa langsung lihat ke depan, cantik banget. Aku suka sama bagian ini, ada kacanya. Nah, ini bisa dibuka sama ditutup. Jadi kalau kalian mau mandi ya tinggal ditutup aja. Untuk perlengkapannya dapatnya ya ini aja nih, ada shower cap, apalagi ya, sabun cuci tangannya, sabun batang, terus ada apalagi ya, ada hair dryer, toiletnya ada di pojok kiri, ada tisu. Cuma sayang pas kita datang di kamar ini tuh kok nggak ada anduk sama nggak ada keset, jadi kayaknya ini agak keskip dan agak lupa untuk naro. Yang aku suka dari bagian kamar ini adalah tempat duduk sofanya itu juga bisa dijadiin kita tempat tidur kalau misalnya kita mau butuh tambahan. Nah, cuma satu yang disayangkan memang ya pasti ada minusnya, karena penampakannya dari jendela nih, pemandangannya tuh memang agak kurang bagus ya. Maklum, namanya juga kan kamar yang murah ya, dapat jemuran anduk, ada tempat duduknya juga, tapi lumayan untuk menikmati sore-sore pemandangan, ya lumayan lah pemandangan gunung kalau mereka nyebutnya, bukan pemandangan pantai ya teman cerita. Sama minusnya ada satu lagi, colokan di sini terbatas, dan ini nih cuman ada itu doang sama di bawah. Nah, itu bisa kita cabut untuk kita pakai buat ngecas handphone. Nah, ini dia bukti bayar kita kemarin. Untuk hotel ini harganya 800 ribuan ya teman cerita. Setelah masuk dan istirahat sebentar di kamar, ini kita mau jalan ke pantainya. Oh iya, pantainya ini posisinya ada di seberang hotelnya, jadi kita harus dicap dulu karena pantainya mereka ini private dan cuma untuk penghuni hotel aja. Nah, ini kita setelah dicap lagi mau nungguin shuttle untuk jalan ke area pantai ya teman cerita. Waktu di awal aku pikir posisi hotelnya ini tuh bener-bener langsung ke pantai, ternyata enggak. Jadi kalau kita mau ke pantai kita naik dulu shuttle ini, nanti akan diantar ke area pantai. Tapi nggak usah khawatir, area pantainya kan khusus untuk penghuni hotel aja. Jadi kita lihat ya seberapa rame sih kalau hari Minggu kita datang ke pantainya Novus Jiva Anyer. Nah, posisi pantainya ini nih dari gerbang masuk kita tadi, ini kita keluar dulu, persis banget di seberang hotelnya nih teman cerita. Jadi nanti shuttle-nya akan turunin kita persis di depan pintu masuknya ya teman cerita. Tuh udah kelihatan kan penampakannya. Dan cuma bisa diakses sama yang nginep di hotel ini aja ya, karena pantainya dijagain sama satpam gitu. Ini dia peraturannya, tidak terbuka untuk umum dan gak ada petugas pantai. Jadi kalau kalian main di sini harus hati-hati dalam pendampingan orang tua tentunya. Dari awal masuk amazing banget, cantik banget, bener-bener ikonik banget. Ini ciri khasnya Novus Jiva Anyer ya teman cerita. Kita datang ke sini itu sekitar jam 4 sore.
lumayan udah teduh, nggak begitu panas. Tuh mataharinya cantik banget. Kita tuh rencananya pengen lihat sampai tenggelamnya matahari. Nah ini dia tempat duduknya di pinggir-pinggir sini. Lumayan besar juga ternyata ya teman cerita. Tuh dan agak rame, mungkin karena ini hari Minggu ya teman cerita. Cuma sayangnya waktu kita mau nonton fire dance, ternyata fire dance-nya itu cuman ada di hari Sabtu atau malam Minggu aja ya teman cerita. Di hari Minggu nggak ada nih, jadi kita nggak bisa nonton itu. Cuma kalau di sini itu kita bisa menikmati pool yang mengarah langsung ke arah pantai tuh. Jadi kita bisa main di pantai atau bisa berenang di pinggir pantai. Cantik banget ya teman cerita, dan mereka cuma buka sampai dengan jam 6 sore aja ya teman cerita. Oh ya, di area pantai ini juga kalian bisa pesan makan dan minum, bisa ngecil pinggir pantai sambil nemenin anak-anak main pasir atau main air. Waktu kita datang ini mereka lagi bagiin buah-buahan sama marshmallow yang bisa kita bakar sendiri nih teman cerita. Seru banget kan? Pantai mereka ini ada yang ada karangnya di pinggir pantai, ada yang enggak. Dan ini tuh cantik banget, nggak tahu lagi gimana harus ngegambarin pantai di sini. Soalnya ini pantainya juga bersih dan seru banget buat lihat sunset nih teman cerita. Oh iya, kalau misalnya sore hari itu ombaknya juga nggak besar banget, jadi aman banget kalau anak-anak main di pinggir pantai nih teman cerita. Buat yang bingung nih malam-malam makannya apa, jadi di sini di restonya mereka punya dua resto Indonesia dan resto Western tuh yang sebelah sana. Tapi sebenarnya sama aja, jadi kita bisa pesen ke dua tempat resto ini kalau kita makan di mana aja. Nah ini kita mau milih menu seafood, jadi mereka ini ada menu seafood yang bisa kita pilih sendiri, bumbunya diapain nanti akan mereka masakin gitu nih teman cerita. Soalnya di sini tuh nggak bisa kayak pesan ojek makanan terus diantar ke hotel, nggak bisa ya. Jadi kita cuma bisa makan di area hotel ini aja. Kita malam ini makan di restorannya, kita pesen ikan bakar. Dan sebenarnya tempat makannya enak juga kok. Ini akan jadi tempat breakfast kalau di pagi hari ya teman cerita. Waktu baru datang mereka kasih complimentary soup dan mereka nawarin untuk semua orang yang ada di meja. Cuma ini aku cuma minta satu aja buat Gaza karena kita udah pesen ikan bakar dan ini ada 4 macam jenis sambal. Terus kita juga pesen kangkung tumis sama ayam taliwang. Surprise banget, ternyata rasanya enak-enak loh teman cerita. Dan untuk Gaza aku sempet pesenin cumi goreng tepung. Menurut aku masih worth it kok untuk makan malam kalian di sini. Ini pesanannya Gaza, enak juga loh ternyata teman cerita. Selesai makan ini kita penasaran sama game roomnya mereka. Jadi ada suara rame-rame pas kita mau masuk kamar, penasaran, kita samperin, ternyata ada beberapa permainan. Ini seru banget, cuma ada beberapa permainan yang memang harus dibeli koinnya atau apa sih kartunya ya untuk digesek tuh di bawah di lobi. Sedangkan ini posisinya ada di lantai 2. Jadi tuh kayak kalau mau main kalian harus jalan dulu ke arah lobi untuk beli. Nah tapi ada beberapa yang free nih yang bisa kalian nikmatin tanpa harus kalian bayar. Nih bisa dipakai atau bermain bersama-sama rame-rame sama teman-teman. Kayaknya seru ya teman cerita main ludo di dinding. Setelah semalam istirahat ini kita pagi kembali ke pantai. Sudah aku ceritain sebelumnya kalau aku mau breakfastnya di pinggir pantai. Pemandangan pagi-paginya cantik banget. Dan kalau pagi-pagi tuh masih sepi gitu nih teman cerita. Kolam renangnya aja belum ada yang berenang. Nah ini aku breakfast sekitar jam 7 pagi. Nah untuk breakfast ini itu karena kamar kita belum termasuk breakfast, jadi kita memang sengaja ini kita pesen di luar harga kamar ya teman cerita. Dan kalau misalnya kamar kalian udah ada breakfastnya itu bisa nambah sedikit kok teman cerita. Nah ini aku infoin untuk pilihan menu breakfast di pinggir pantainya ya teman cerita. Untuk harganya sendiri kurang lebih 275.000. Nah ini aku pesan untuk 2 porsi. Jadi Gaza sama Geza ngikut porsi yang aku pesan aja. Soalnya menurut aku tuh udah cukup banyak. Jadi nggak nambah
menu lain lagi nih teman cerita. Cantik banget makan di pinggir pantai sambil liatin ombak. Kalau pagi tuh ombaknya lumayan agak besar. Nah, karena ada American breakfast dan Indonesian breakfast, jadi aku pilih dua-duanya. Untuk Indonesian breakfast ini aku dapat pastry, buah-buahan, terus bisa pilih mie goreng atau nasi goreng, dapat jus, dapat susu, dapat teh. Untuk American breakfastnya itu ada salad, ada omelet, ada sereal. Nah, setelah itu kita baru bayar. Jadi kita bayarnya belakangan nih teman cerita. Cuma untuk order breakfast on the beach ini harus lewat WhatsApp dan dari jauh-jauh hari sebelum kalian check in ya teman cerita, karena biasanya tuh terbatas dan suka penuh nih teman cerita. Masih banyak keseruan di Novus Jiva yang akan kita review selanjutnya, dan kita akan pindah kamar ke yang lebih bagus nih teman cerita untuk hari berikutnya. Kita akan review kamar yang lebih bagus, breakfast di area hotel, kids club, kolam renang, dan lain-lain di video kita selanjutnya. Tonton kelanjutan dari video kita yang ini ya. Bye-bye teman cerita.